Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti terpanjang dalam sejarah kebudayaan Islam yang didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah. Abbasiyah, nama dinasti kekhalifahan yang berkuasa mulai 749 Masehi hingga 1258 Masehi. Ini diambil dari nenek moyangnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah yang sekaligus sebagai khalifah pertama. Al-Saffah artinya sang penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya sebagai ciri khas keagamaan dalam istana kerajaan. Dalam berbagai kesempatan seremonial seperti ketika dinobatkan sebagai khalifah pada saat sholat Jumat, khalifah mengenakan jubah yang pernah digunakan oleh saudara sepupunya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi masa pemerintahannya sangat singkat. Ia meninggal 754 Masehi karena penyakit cacar ketika berusia 30 tahun. Pada masa kejayaan intelektual merupakan kemajuan signifikan terkait perkembangan dalam kebudayaan dan peradaban Islam pada abad ke-8 sampai 12. Masa keemasan dalam perkembangan intelektual yang membawa Baghdad sebagai pusat dinamika intelektual muslim pada masanya, di mana pada periode ini orang-orang muslim memenuhi rasa haus mereka terhadap belajar. Munculnya dinasti Abbasiyah sering dihubungkan dengan kejatuhan dinasti Umayyah. Dalam satu hal, terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dinasti Umayyah terdiri atas orang Arab, sementara dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional. Dinasti Abbasiyah merupakan kerajaan Islam baru, tempat orang Arab hanya menjadi salah satu unsur dari berbagai bangsa yang membentuk kerajaan. Kekuasaan dinasti Abbasiyah selama 5 abad dengan pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Masa pemerintah dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Mewahihi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Saljuk yang biasanya disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad. Dinasti Abbasiyah, seperti halnya dengan dinasti lain dalam sejarah Islam, mencapai masa kejayaan politik dan intelektual mereka didirikan. Khalifahan Baghdad yang didirikan oleh As-Saffah dan Al-Mansur mencapai masa keemasannya antara masa Khalifah ketiga Al-Mahdi dan Khalifah ke-9 Al-Wasti, dan lebih khusus lagi pada masa Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Masa kedua khalifah tersebut yang sangat hebat, dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan politik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Seorang penulis antologi At-Sa'alabi yang wafat 1038 Masehi menyatakan, dari para khalifah Abbasiyah, sang pembuka adalah Al-Mansur, sang penengah adalah Al-Ma'mun, dan sang penutup adalah Al-Mu'tahid. Adalah benar. B. Permulaan propaganda Abbasiyah. Pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, umat Islam mengalami krisis yang disebabkan oleh lalainya para pemimpin yang terlalu bermewah-mewahan dengan harta dan kekuasaannya. Pada akhirnya, sistem pemerintahan menjadi kacau oleh adanya korupsi, sekularisasi, dan keperpihakan kepada beberapa kelompok Syiah dan Khawarij. Berdirinya Daulah Bani Abbasiyah diawali dengan pemberontakan beberapa kelompok umat yang menentang dan tidak percaya lagi dengan pemerintahan Bani Umayyah yang mengalami beberapa kemunduran dari sistem pemerintahan dan perpolitikan. Pemberontakan yang paling dahsyat adalah
peperangan antara pasukan Abul Abbas As-Safa melawan pasukan Marwan bin Muhammad dari dinasti Umayyah yang dimenangkan oleh Abul Abbas As-Safa. Dengan jatuhnya Syria ke tangan Abul Abbas, berakhirlah riwayat dinasti Muawiyah dan berdirilah sebuah khalifah baru bagi umat muslim, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Safa yang merupakan keturunan Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti ini merupakan khalifah Islamiyah terbesar sepanjang sejarah Islam klasik sejak tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah atau selama 524 tahun. Untuk meraih kekuasaannya, Abul Abbas As-Safa membutuhkan kekuatan yang berupa dukungan dari orang-orang yang terzalimi dan tidak percaya lagi dengan khilafah Bani Umayyah. Dalam mendapatkan segala dukungan ini, Abul Abbas As-Safa membutuhkan pengaruh dari mereka, dan Abul Abbas melakukan praktek diplomasi untuk mempengaruhi umat muslim yang tidak percaya kepada Umayyah agar melakukan pemberontakan. Hal ini biasa disebut propaganda. Khalifah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah, di mana pendirinya Abu Abbas Al-Saffah bin Muhammad Al-Abbasi. Kekuasaannya menggantikan dinasti Umayyah dimulai dari persiapan yang matang oleh keturunan Abbas. Adapun usahanya melalui dua tahap, yaitu gerakan secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk gerakan propaganda dan gerakan secara terang-terangan dalam bentuk peperangan untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Yang pertama, gerakan secara sembunyi-sembunyi. Tokoh yang menggagas gerakan ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas yang menentukan gerakan propaganda dengan atas nama orang yang terpilih dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Gerakan propaganda ini adalah bentuk kampanye yang meminta dukungan masyarakat agar membantu keluarga Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim. Gerakan ini disebut gerakan sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah. Pencetusnya adalah Ali bin Abdul bin Abbas. Dia kemudian digantikan oleh anaknya Muhammad Ali. Dalam gerakan mereka mengirim para dai ke penjuru wilayah Islam dengan menyamar sebagai pedagang dan atau jamaah haji. Gerakan ini muncul ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa dan pemimpin dengan adil, tentram dan stabilitas negara memberi kesempatan kepada gerakan Bani Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan kegiatannya secara diam-diam di Al-Umayyah. Salah satu propagandis yang terkenal dari gerakan Bani Abbas ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Dalam propagandanya, Bani Abbas menerapkan strategi yang matang, yaitu dalam gerakan propagandanya tidak menonjolkan nama Bani Abbas tetapi menggunakan nama ganti Hashim. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan antara mereka dengan kelompok Syiah. Strategi ini berhasil memadukan kekuatan Bani Abbas dengan kelompok Syiah. B. Mengirim 12 orang propagandis terkenal yang tersebar di berbagai daerah seperti Khurasani, Kufa, Irak, Mekah, dan beberapa tempat strategi lainnya dengan membawa isu keadilan. Selanjutnya, menerapkan politik bersahabat, artinya gerakan Bani Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan dinasti Umayyah. D. Menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik. Gerakan Bani Abbas dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasan. 2. Gerakan secara terang-terangan. Keberhasilan gerakan propaganda Bani Abbas mencari dukungan dari umat Islam berhasil menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini dirugikan oleh dinasti Umayyah. Maka sekitar awal abad ke-8,
gerakan Bani Abbas berusaha mengkonsolidasi kelompok-kelompok yang kecewa terhadap dinasti Bani Umayyah atas nama Bani Hashim dalam sebuah gerakan peperangan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Kelompok-kelompok itu adalah kelompok Muslim non-Arab atau Mawali, kelompok Khawarij dan Syiah, kelompok Muslim Arab di Mekah, kelompok Muslim yang soleh. Kelompok tersebut membentuk kekuatan gabungan yang dikoordinasikan oleh Muhammad bin Ali keturunan Abbas. Muhammad meninggal pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya yaitu Abu Muslim al-Khurasani. C. Pemilihan tempat. 3 kota yang menjadi basis gerakan perlawanan dinasti Abbasiyah adalah Kufa, Khurasan, dan Humaimah. Bani Abbasiyah memusatkan gerakannya di 3 kota, yaitu Humaimah, sebuah kota yang terletak di wilayah Suriah sekarang. Di kota ini tinggal seorang yang memulai dakwah Abbasiyah dan peletak dasar-dasar pergerakan Bani Abbasiyah, yaitu Muhammad bin Ali, cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Humaimah dijadikan pusat perencanaan organisasi oleh Bani Abbasiyah. Khurasan, sebuah kota yang terletak di wilayah Iran sekarang. Di Khurasan banyak terdapat pendukung keluarga Bani Hashim yang merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kota ini pusat kegiatan praktis pergerakannya dan berharap bahwa dakwah Abbasiyah mendapat dukungan yang luas. Kufa, sebuah kota yang terletak di wilayah Irak sekarang. Di kota Kufa banyak terdapat penduduk yang menganut aliran Syiah dan merupakan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan musuh Muawiyah. Oleh Bani Abbasiyah, Kufa jadikan kota penghubung antara Humayyah dan Khurasan. D. Penyebaran propaganda. Dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, Bani Abbas membentuk gerakan propaganda atau menyusun kekuatan secara diam-diam. Ada 3 tokoh yang berpengaruh besar dalam gerakan propaganda ini, yaitu Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Tokoh yang paling sukses melakukan propaganda adalah Abu Muslim al-Khurasani. Ada 3 hal yang Abu Muslim al-Khurasani lakukan dalam proses propaganda, yaitu dengan bersahabat dengan musuh-musuhnya, dengan menggunakan nama Ahlul Bait yaitu Bani Hashim untuk menarik dukungan Syiah dan kelompok pendukung Ali radhiyallahu anhu, dengan membuat markas gerakan terpusat di Khurasan dengan pusat segala kegiatan Bani Abbas. Maka dengan 3 strategi propaganda ini, Bani Abbas berhasil menghimpun kekuatan dan merebut kekuasaan Bani Umayyah yang kemudian kekhalifahan Abbasiyah berhasil bertahan hingga hampir 5 abad. Tokoh-tokoh berpengaruh Bani Abbasiyah antara lain Muhammad bin Ali, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Gerakan Bani Abbasiyah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Propaganda dalam gerakan bawah tanah secara diam-diam untuk menyusun kekuatan. Hal ini dilakukan karena pada awal gerakan dinasti Umayyah masih sangat kuat. B. Melakukan politik bersahabat, artinya tidak menunjukkan permusuhan dengan pihak manapun termasuk Daulah Umayyah. C. Menonjolkan nama Bani Hashim untuk menarik simpati umat Islam dan mendapat dukungan kelompok Syiah. Bani Abbasiyah memang termasuk keluarga Bani Hashim dari leluhurnya Abbas bin Abdul Muthalib. Langkah-langkah ini berhasil menghimpun kekuatan yang sangat besar yang tidak mampu dibendung lagi oleh dinasti Umayyah. Akhirnya, pada tanggal 9 Juni 747 Masehi, Bani Abbasiyah memulai pemberontakan dengan terang-terangan, mengibarkan bendera hitam yang menjadi panji Abbasiyah. Khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang mewarisi kondisi negara yang kacau balau, tidak mampu lagi menanggulangi pemberontakan ini. Satu demi satu kota penting Daulah Umayyah jatuh, termasuk Kufa pada tahun 749 Masehi.
Pada bulan Januari 750 Masehi, terjadi pertempuran besar yang menentukan di tepi sungai Zab yang dimenangkan oleh pasukan Bani Abbasiyah. Ibu kota Damaskus akhirnya jatuh ke tangan Bani Abbasiyah pada tanggal 26 April 750 Masehi. Khalifah Marwan bin Muhammad berusaha melarikan diri namun terkejar dan terbunuh di Mesir. Daulah Abbasiyah pun berdiri dan mampu bertahan selama 5 abad dengan Al-Saffah sebagai khalifah pertama.